Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah bab yang berjudul McDonaldisasi. Salah satu tokoh utama pencetus dari teori McDonaldisasi ini adalah George Richard pada tahun 2002. George Richard menyebutkan bahwa proses perubahan dan fenomena globalisasi yang merambah ke berbagai penjuru dunia sebagai proses dari McDonaldisasi. Disebut sebagai McDonaldisasi karena dalam pandangan Richard, proses perubahan yang tengah melanda masyarakat di era post-industrial kali ini tak ubahnya seperti proses perubahan yang terjadi karena merebaknya praktek bisnis fast food McDonald di berbagai belahan dunia. Kehadiran McDonald merupakan tonggak lahirnya sebuah paradigma yang dinamakan McDonaldisasi, yaitu sebuah proses di mana berbagai prinsip restoran fast food hadir untuk mendominasi lebih banyak sektor kehidupan di berbagai penjuru dunia. Dalam pengembangan konsep dan pengertian McDonaldisasi, George Richard banyak dipengaruhi oleh Max Weber, seorang teoritisasi sosiologi ekonomi klasik yang terkenal dengan konsep kerangka besi rasionalitas birokrasi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan di awal-awal sebelum UTS kemarin. Hanya saja, berbeda dengan Max Weber, George Richard melihat birokrasi sebagai sebuah institusi yang rasional. Menurut Richard, di era masyarakat postmodern, rasionalitas diwakili oleh restoran cepat saji McDonald yang seolah menggantikan birokrasi untuk menyebarluaskan cara kerja rasional yang ujung-ujungnya sebetulnya merupakan cara yang irasional. Di berbagai negara, menurut George Richard, apa yang disebut pelayanan cepat saji atau pelayanan instan telah merambah ke berbagai sektor kehidupan dan dimanifestasikan dalam beberapa cara. Model pengelolaan usaha seperti McDonald tidak saja diadopsi sebagai sebatas oleh usaha waralaba makanan, namun telah masuk dan berkembang dalam bisnis restoran-restoran cepat hidang lainnya di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Berbeda dengan restoran dengan layanan tradisional, dalam banyak kasus yang namanya usaha makanan kini cenderung dilakukan serba cepat, seragam, dengan hitungan waktu yang ketat dan massal. Sehingga konsumen tidak lagi bisa membedakan antara masakan atau makanan yang dihidangkan restoran cepat saji di sebuah negara dengan makanan yang sama di negara yang lain. Misalkan rasa KFC atau McDonald di Singapura, di Malaysia, dan di Indonesia itu rasanya sama. Sensasi makan ayam goreng di McDonald, Kentucky, Fried Chicken, Texas Chicken, dan sebagainya kini nyaris tidak bisa dibedakan bagaimana perbedaan cita rasanya karena semua menerapkan prinsip pengelolaan layanan restoran cepat saji. Di berbagai negara, dalam perkembangannya kemudian, yang namanya usaha cepat saji atau McDonaldisasi kini tidak lagi sebatas usaha makanan instan. Dengan mengacu atau meniru institusi bisnis waralaba McDonald, dalam beberapa tahun terakhir ini, sedikit negara mulai mengembangkan variasinya sendiri, mulai dari jenis makanan ringan seperti body shop dan aktivitas-aktivitas bisnis non-makanan lain. Semua jenis usaha saat ini dikembangkan dengan mengacu pola pengelolaan yang dilakukan oleh McDonald. Misalkan di Surabaya, di Jakarta, Singapura, atau bahkan di Paris, kini setiap orang bisa dengan mudah berbelanja. Misalkan belanja kaos merek
Lacoste, Zara, dan sebagainya dengan model yang mirip atau bahkan sama. Dengan konsep waralaba ini, maka yang namanya usaha yang berskala massal kini dengan mudah membuka gerai di berbagai mall atau pusat perbelanjaan, dan jangan kaget jika antara mall satu dengan yang lainnya kini tampak makin seragam atau bahkan sama. Sekarang kita akan mengenal dimensi-dimensi atau prinsip dari McDonaldisasi. Jadi menjamurnya model restoran cepat saji McDonald atau yang disebut sebagai proses McDonaldisasi ini ke dalam banyak aktivitas bisnis. Jadi tidak hanya bisnis McDonald saja, tapi sudah merambah ke bisnis makanan lain atau bahkan non-makanan. Itu merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari pengaruh globalisasi yang merambah ke berbagai penjuru dunia. Cara kerja sebagaimana diterapkan restoran cepat saji McDonald yang menekankan pada efisiensi, kemudahan diperhitungkan, kemudahan diprediksi, kontrol melalui teknologi, dan secara paradoksal, ketidakrasionalan rasionalitas. Bukan saja kemudian diterapkan dalam proses pengelolaan berbagai jenis usaha yang lain, tetapi juga mempengaruhi aktivitas dan perilaku sosial masyarakat di era post-industrial saat ini. Secara garis besar, prinsip-prinsip yang berlaku dalam McDonaldisasi itu ada 5. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu prinsip efisiensi. Ini sudah pernah saya singgung pada pertemuan awal-awal. Prinsip efisiensi yang berarti memilih secara optimal bagi tujuan akhir yang telah ditetapkan. Dalam definisi ini terkandung penjelasan bahwa optimal dalam hal ini bermaksud sebagai upaya mendapatkan dan memanfaatkan sarana sebaik mungkin. Pengertian ini sebenarnya bukan pengertian umum seperti yang biasa kita pahami, namun dalam masyarakat yang di McDonaldisasi lebih merupakan pengertian yang tidak pernah bisa dilacak sarana terbaik bagi tujuan akhirnya. Mereka pada kenyataannya menjadi cenderung menggantungkan pada sarana yang ditemukan dan dikembangkan. Dengan kata lain, mereka digiring memiliki hasrat lebih efisien. Efisiensi dalam kenyataannya bisa ditemukan meluas dalam hal proses, penyederhanaan produk, serta pada kegiatan-kegiatan teknis pelayanan dengan cara meminta konsumen melakukan sesuatu yang sebelumnya dikerjakan oleh karyawan. Dalam menyangkut proses, organisasi yang ter-McDonaldisasi akan menyiapkan alur kerja dan teknis produksi dengan prinsip efisiensi yang melibatkan sejumlah pekerja dengan tugas khusus serta didukung oleh teknologi modern. Contoh lain penerapan efisiensi adalah menyangkut produk yang dihasilkan, yaitu dengan cara menyederhanakan produk. Upaya penyederhanaan produk ini merupakan landasan industrinya, yaitu sedikit bahan mentah, sederhana dalam pembuatan dan penyajiannya, tetapi bisa cepat dikonsumsi atau dimakan. Demi efisiensi, organisasi yang ter-McDonaldisasi bukan hanya memaksa para pekerja untuk mengikuti semua aturan, norma, dan regulasi yang ditetapkan di dunia usaha, tetapi juga memaksa konsumen mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar tercapai efisiensi yang benar-benar maksimal. Prinsip efisiensi McDonaldisasi ini selain di dunia usaha makanan seperti McDonald, Kentucky, Fried Chicken, dan sebagainya, sebenarnya bisa kita jumpai dalam beberapa bidang kehidupan lainnya, seperti penerapan sistem komputerisasi pada penilaian, produk-produk medis, pusat-pusat perbelanjaan, hiburan, dan bahkan olahraga, di mana semua telah dirancang dan dioperasionalkan secara efisien. Prinsip yang kedua,
dalam penerapan McDonaldisasi ini adalah prinsip kemudahan diperhitungkan. McDonaldisasi menekankan pada sesuatu yang bisa dikalkulasi, dihitung. Prinsip yang kedua dalam McDonaldisasi ini adalah prinsip kemudahan diperhitungkan. McDonaldisasi menekankan pada sesuatu yang bisa dikalkulasi, dihitung, dan dibilang, serta menitik beratkan kuantitas menjadi pengganti kualitas. Penekanan pada kuantitas ini terutama berkaitan dengan perhitungan waktu menyangkut proses maupun hasil akhir. Pada proses, penekanannya lebih pada kecepatan. Adapun pada hasil akhir, fokusnya terletak pada jumlah produksi yang dihasilkan dan disajikan. Aplikasi dimensi ini pada akhirnya diharapkan membawa pengaruh pada efisiensi, karena sesuatu yang didesain mampu dihitung akan mendukung prinsip efisiensi. Penekanan pada kuantifikasi dibandingkan kualitas produk dalam prinsip kemudahan diperhitungkan tersebut juga diikuti dengan penciptaan ilusi kuantitas di benak konsumen, serta bagaimana mengatur proses produksi dan layanan menjadi bilangan yang bisa dikontrol. Untuk kepentingan ilusi, penyajian produk biasanya diatur sedemikian rupa sehingga porsi dikesankan tampak berlebihan. Adapun dalam proses produksi dan pelayanan, pengukuran setiap elemen input sebelum proses produksi dilakukan dengan cermat sehingga bisa dipastikan kontrol kuantitas serta kualitasnya. Dalam organisasi yang telah ter-McDonaldisasi, kecepatan seringkali menjadi sesuatu yang penting dalam prinsip kemudahan diperhitungkan. Organisasi yang ter-McDonaldisasi dalam praktik keseharian mereka niscaya akan berusaha dan senantiasa dituntut membuat terobosan bagaimana menyelesaikan dan menyajikan suatu produk dalam jumlah maksimal dalam waktu yang relatif singkat, sehingga akan dapat diperoleh keuntungan yang benar-benar optimal bagi pemilik usaha. Selain dalam bisnis restoran cepat saji, penerapan prinsip kemudahan diperhitungkan dan fenomena kuantifikasi organisasi yang ter-McDonaldisasi juga bisa diamati dalam bidang pendidikan, publikasi, praktik medis, televisi, olahraga, dan politik. Di bidang pendidikan misalnya, untuk mempercepat kelulusan mahasiswa, namun tetap mengharuskan mereka membayar mahal, bukan hanya dihela melalui penerapan sistem SKS, tetapi juga melalui proses penerapan semester pendek, dan lain sebagainya, yang diikuti dengan penarikan biaya kuliah yang makin mahal. Efisiensi, kemudahan, dan komersialisasi dalam proses pendidikan merupakan bukti bagaimana McDonaldisasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu prinsip prediksi, yakni sebagaimana cara kerja ala McDonaldisasi memberikan suatu kepastian dalam berbagai hal yang menyangkut banyak aspek, mulai bagi karyawan, organisasi, maupun konsumen. Bagi karyawan, prinsip ini memberikan kepastian tentang hal-hal yang berkaitan dengan cakupan bidang kerja. Pada organisasi, daya prediksi produk dalam beberapa aspek seperti ukuran, rasa, warna, dan sebagainya akan mudah dilakukan dengan melalui penyeragaman bahan mentah, penerapan teknologi sejenis dalam proses produksi, serta sistem pengepakan. McDonald menawarkan cara prediksi agar produk dan layanan tetap konsisten sepanjang waktu dan di semua tempat. Aplikasi prinsip prediksi ini bisa dijumpai dalam praktik bisnis bidang hiburan, olahraga, mal, belanja, wisata, dan perumahan. Keempat,
Atau prinsip yang keempat dari McDonaldisasi adalah McDonaldisasi menawarkan kontrol melalui substitusi non-manusia. Penekanan dimensi kontrol ini terletak pada penggantian manusia dengan teknologi non-manusia atau teknologi yang bukan manusia, melalui pencarian cara-cara untuk meningkatkan kontrol atas proses produksi, pekerja, dan pelanggan. Pengertian teknologi dalam prinsip ini tidak hanya menyangkut mesin-mesin dan peralatan, tetapi juga material, skill, pengetahuan, hukum, aturan, prosedur, serta teknik. Dalam sistem kerja di industri makanan cepat saji seperti McDonald, apa yang dilakukan pekerja mulai dari apa yang mereka olah, kemudian yang disajikan, dan bahkan apa yang mereka katakan, semua serba seragam dan seolah para pekerja tak ubahnya seperti mesin yang sudah diprogram oleh sistem komputer raksasa. Seorang pegawai McDonald di Jakarta, Surabaya, Singapura, Thailand, Australia, dan Amerika semua tidak berbeda tentang apa yang mereka sampaikan kepada para pembeli yang datang. Ucapan selamat siang, cara menawarkan menu baru, dan sebagainya, semua nyaris tidak berbeda karena semua telah diprogram dan dikontrol secara tersentralisasi melalui pelatihan dan kode etik para pekerja. Prinsip yang kelima dari McDonaldisasi ini adalah dimensi yang juga termasuk prinsip yang terakhir, yaitu dimensi yang sebenarnya lebih menekankan pada pengaruh negatif praktek McDonaldisasi. Prinsip rasional yang mendasari bekerjanya organisasi modern dalam McDonaldisasi pada akhirnya seringkali dianggap malah melahirkan irasionalitas dalam berbagai bentuk, diantaranya inefisiensi, ketidakmampuan prediksi, ketidakmampuan dihitung, serta hilangnya kontrol. Dan yang paling penting adalah irasional yang mengarah pada pengingkaran prinsip kemanusiaan. Meski McDonaldisasi menggembar-gemborkan efisiensi, namun yang menjadi pertanyaan adalah efisiensi ditujukan untuk siapa? Karena jika dicermati dengan cermat secara kritis, sebagian perolehan efisiensi tersebut hanya dirasakan oleh pencipta rasionalisasi atau para kelas borjuis. Adapun sebenarnya, apa yang sedang dibangun adalah ilusi kesenangan bagi konsumen dengan menghadirkan berbagai macam fasilitas dan hiburan untuk menutupi irasionalitasnya. Contohnya nyata sekarang ini, gerai McDonald sedang sangat ramai di berbagai tempat karena ada apa? Ada menu yang katanya baru, yang ala-ala Korea, BTS itu. Nah, itu adalah salah satu ilusi kesenangan yang mereka ciptakan. Bahkan, dalam beberapa kasus ditenggarai, penerapan McDonaldisasi tidak hanya menghasilkan irasional, tetapi juga melahirkan dehumanisasi yang anti-manusia dan menghancurkan manusia. Pada kenyataannya, ada sejumlah irasionalitas yang terjadi akibat kehadiran McDonaldisasi, di antaranya ancaman kesehatan dan lingkungan, dehumanisasi pegawai dan pelanggan, kemudian pengaruh negatif hubungan manusia dengan proses homogenisasi. Jadi di sini sedikit akan saya rangkumkan tentang prinsip-prinsip McDonaldisasi. Yang pertama adalah prinsip efisiensi, yang kedua prinsip kemudahan diperhitungkan, yang ketiga adalah prinsip prediksi, yang keempat adalah prinsip kontrol melalui substitusi non-manusia, dan yang terakhir adalah lebih menekankan pada pengaruh negatif praktek McDonaldisasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.